saya untuk melaksanakan tugas dari calon guru penggerak ini, yaitu dengan diberi tugas untuk wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, di sini Bapak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu nanti yang terkait dengan dilema etika Bapak, dilema etika dan bujukan moral. Nah, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan kasus-kasus di mana kasus-kasus tersebut yang sudah merupakan pengalaman dari Bapak Ruslan sebagai pimpinan yang ada di SDN Pacing 2 ini. Gitu nih Bapak nih. Iya, silakan. Nah, pertanyaannya yang pertama seperti ini Bapak. Selama ini bagaimana Bapak Ruslan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Sebelumnya adalah dengan mengidentifikasi kasus terdahulu di mana itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Kalau dilema etika itu adalah merupakan dua permasalahan yang benar dan benar. Merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan secara moral keduanya benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan bujukan moral yaitu merupakan dua permasalahan, yang satu benar, yang satu salah. Dan merupakan situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar dan salah. Dalam pengambilan keputusan terdapat 4 paradigma yang saya ambil dalam dilema tersebut atau dilema etika yang dapat digunakan, yaitu paradigma individu lawan masyarakat, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Dan selanjutnya dalam pengambilan keputusan tersebut yang paling sulit adalah dilema etika. Oh, berarti gitu ya Bapak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan, pengidentifikasian kasus-kasus yang Bapak hadapi itu menggunakan 4 paradigma dilema ya Bapak ya, yaitu individu lawan masyarakat, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasih sayang, kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek dan jangka panjang, gitu ya Bapak ya. Selanjutnya ada lagi Pak, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu terutama untuk kasus-kasus yang terkait dengan dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, itu contohnya seperti ini Bapak, misalnya ya, Bapak misalnya dalam kasus tersebut benar melawan benar, seperti itu. Bapak benar-benar sebagai kepala sekolah dan juga sebagai seorang wirausahawan yang sukses, seperti itu. Dan di mana di situ memerlukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ataupun nanti pengambilan keputusan atas pilihan yang sama-sama diyakini oleh Bapak itu benar. Nah, itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut? Terima kasih. Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Betul. Yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Dan ketiga, mengutamakan rasa peduli. Bisa dijelaskan sedikit Bapak yang berbasis hasil dan peraturan atau berbasis rasa peduli itu terkait dengan pengambilan keputusan Bapak itu? Pertama, prinsip berpikir berbasis rasa peduli itu artinya prinsip tersebut sangat cocok digunakan para guru yang memiliki empati tinggi, rasa kasih sayang dan kepedulian cenderung. Kemudian yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan itu adalah cocok digunakan guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan.
Sedangkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir itu adalah merupakan prinsip yang cocok digunakan guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Baik, dari beberapa pengambilan keputusan tadi Bapak, lalu langkah-langkah apa yang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam kasus tersebut? Langkah-langkah yang saya lakukan, saya sebagai kepala sekolah itu yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian langkah ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Kemudian yang kelima adalah pengujian paradigma benar dan benar. Keenam, langkah yang saya lakukan adalah melakukan prinsip resolusi. Kemudian yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Kedelapan adalah membuat keputusan. Sedangkan yang kesembilan atau yang terakhir adalah lihat lagi keputusan itu lalu direfleksikan. Begitu ya Bapak. Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil dalam prosedur kasus yang Bapak hadapi itu, yang pertama adalah pengenalan pada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu, yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat, terus yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar, dan melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan dan meninjau kembali keputusan serta merefleksikan, begitu ya Bapak ya. Baik. Terus dari langkah-langkah yang Bapak lakukan tersebut, apakah ada hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada di dilema etika tersebut, Bapak? Ada, yaitu kalau diperbolehkan menjelaskan, saya jelaskan, yaitu selalu berdiskusi dengan pihak yang terkait dengan Dewan Guru, karyawan, orang tua wali maksudnya, untuk mencari solusi dan tidak merugikan semua pihak. Begitu ya Bapak ya. Jadi ada keterkaitan dengan semua yang terkait ya Bapak ya. Selanjutnya ini Bapak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada di dilema etika yang Bapak hadapi tersebut? Tantangan tentunya mesti ada, yaitu mungkin keputusan tersebut tidak selalu benar. Yang paling saya takutkan adalah mengambil keputusan yang salah yang dapat merugikan semua pihak. Ya, berarti takut kalau ada beberapa pihak misalnya karena keputusan yang salah yang Bapak ambil tersebut menjadi sesuatu hal yang tidak baik, seperti itu ya Pak, berdampak negatif seperti itu ya. Selanjutnya Bapak, apakah selaku Bapak kepala sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah juga Bapak langsung menyelesaikan pada waktu tempat itu juga, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam jadwal tersebut, seperti itu Bapak? Ya. Kaitannya dengan masalah tersebut, saya selaku kepala sekolah yaitu langsung mengambil satu langkah di mana di dalam setiap keputusan harus segera diselesaikan dan tidak berlarut yang dapat merugikan semua pihak. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan, selain dari 3 pengambilan keputusan tadi, ada pihak-pihak terkait, yaitu guru dalam hal pelayanan kepada murid. Berarti menujunya ke pelayanan murid, untuk kesejahteraan murid dan untuk sekolah itu sendiri ya Bapak ya. Selanjutnya Bapak, ini ada pertanyaan lagi. Adakah di sini kan Bapak sudah menentukan waktu yang tentunya seperti itu ya, untuk menjadwalkan
permasalahan-permasalahan yang terjadi dan secepatnya harus dilakukan dan harus diselesaikan biar tidak terjadi terlalu larut seperti tadi ya Bapak. Nah, itu adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Yang jelas dalam pengambilan keputusan selain dari 3 pengambilan keputusan tadi, yaitu ada pihak-pihak terkait, yaitu guru dalam hal pelayanan kepada murid, seperti itu tadi. Gitu ya. Ya. Baik, berarti selain 3 keputusan yang tadi juga pihak-pihak terkait dengan Bapak dan Ibu guru, dengan komite dan lain sebagainya yang terkait dengan pelayanan-pelayanan yang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dari murid itu sendiri agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, seperti itu ya Bapak ya. Terus selanjutnya Bapak, dari semua yang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tersebut Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri untuk mengambil keputusan dilema etika tersebut Bapak? Ya, itu berdasarkan pengalaman saya ketika menemui masalah-masalah atau kasus-kasus itu, pembelajaran atau pengalaman yang dapat saya ambil dan saya petik diantaranya adalah bahwa suatu keputusan itu dilakukan berdasarkan kepada keberpihakan pada murid dan rasa bertanggung jawab. Ini ya Bapak. Ya. Berarti tanggung jawab penuh yang dipegang oleh dari Bapak Kepala Sekolah itu sendiri ya. Itu tentang pembelajaran yang dipetik dari Bapak. Terus itu mungkin ada pengalaman-pengalaman terkait pengalaman Bapak sendiri terkait menjadi kepala sekolah untuk menghadapi berbagai macam kasus yang ada di lembaga tersebut Bapak, pengalaman pribadi yang mungkin bisa merujuk nanti ke dilema etika tersebut Bapak. Saya selaku kepala sekolah di SDN Pacing 2 ini selama beberapa tahun ini tentu ada masalah-masalah yang harus saya hadapi dan harus saya selesaikan. Masalah-masalah tersebut tentunya ada yang katakanlah ringan dan tentunya ada yang agak berat ya. Ya. Nah, saya senantiasa belajar untuk mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan masalah dengan arif dan bijaksana, lebih-lebih kalau menghadapi suatu permasalahan yang katakanlah dapat dikategorikan sebagai dilema etika. Itu tadi, saya harus sangat berhati-hati dan berusaha untuk bijaksana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu ya Bapak. Jadi menggali pada dirinya untuk lebih berhati-hati agar semua pihak tidak merasa dirugikan. Seperti itu nih. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sekali lagi dan atas wawancara hari ini. Saya dapat mengambil suatu mengambil suatu pembelajaran bahwasanya pada saat ini kita berbincang masalah dilema tentang dilema etika dan juga rujukan atau paradigma, ada paradigma, ada 9 langkah-langkah yang diambil oleh Bapak itu sudah merupakan sesuatu yang sangat bagus kan gitu, dan itu bisa menjadikan SDN Pacing 2 ini menjadi lebih baik lagi. Seperti ya Bapak. Dan saya sangat dari pembelajaran ini juga saya sangat berterima kasih atas waktu yang diberikan demi tugas yang diberikan sebagai calon guru penggerak ini. Tetapi di sini saya tidak hanya sebagai calon guru penggeraknya ini yang dapat saya ambil pelajaran, karena dapat menimba ilmu dari Bapak tentang pengetahuan beberapa kasus dan langkah-langkah yang diambil demi tercapainya pelayanan terhadap murid yang lebih baik. Seperti itu ya Bapak. Terima kasih atas waktunya, sangat bermanfaat sekali. Saya akhiri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Sawan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Sumiati Ningsih. Pripun kabaripun siang menika? Alhamdulillah kabar baik Bu Sum. Jenengan juga kabarnya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat pun. Alhamdulillah. Saya terima kasih sekali Iya. pada siang ini diberi kesempatan untuk memberikan wawancara kepada Bu Retno karena tugas dari calon guru penggerak ini Bu Retno, dan saya juga terima kasih banget meluangkan waktu dan juga menyempatkan waktu mengganggu waktunya Bu Retno untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Retno. Tidak apa-apa. Insya Allah akan saya bantu Bu Sum. Terima kasih ya Bu Retno. Sama-sama. Nah di sini yang ingin saya tanyakan Bu Retno, ini terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, yang dimana di sini Bu Retno selaku pimpinan yang ada di SD Pasaman 2 ini, itu yang saya tanyakan, bagaimana Bu Retno dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut, Bu Retno. Bu Sum, di sini sebelumnya saya itu dengan mengidentifikasi kasus terdahulu di mana itu termasuk dilema etika ataukah rujukan moral. Dan dilema etika itu artinya benar melawan benar, merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan rujukan moral benar melawan salah adalah situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Jadi dalam mengidentifikasi permasalahan dari kasus-kasus dilema etika dan moral itu, Bu Retno menggunakan empat paradigma dilema etika ya Bun ya. Iya. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya Bu Retno itu terkait dengan selama ini bagaimana Bu Retno selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Retno ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Retno. Ketika saya atau terutama kami beserta guru-guru berhadapan dengan dilema etika, hal yang sebenarnya yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan tersebut adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan, saya terutama prinsip berpikir tadi ya Bu Sum. Ya. Berpikir berbasis rasa peduli. Jadi nanti saya cocok ini digunakan untuk para guru yang memiliki empati tinggi, rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap semuanya. Terus yang kedua menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan. Itu tetap karena kita berada di instansi resmi, tentunya ada peraturan yang harus juga kita gunakan agar kita juga memiliki sikap yang jujur dan komitmen untuk tunduk pada peraturan. Yang ketiga adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir Bu Sum. Jadi ini cocok digunakan untuk guru yang efektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Baik. Jadi bisa dimengerti ya Bu, bahwasannya dalam pengambilan keputusan itu menggunakan tiga prinsip resolusi tersebut. Nah, dari 3 prinsip resolusi tersebut tentunya ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Retno selaku kepala sekolah lakukan selama ini Bu Retno. Iya, jadi langkah-langkah yang bisa saya tempuh itu adalah yang pertama itu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu, yaitu dalam menentukan keputusan terkadang itu ada sesuatu yang harus dikorbankan Bu Sum dalam situasi tertentu. Terus yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Jadi nanti sebelum mengambil suatu keputusan kita juga mempertimbangkan karakter dari semua orang yang terlibat.
Terus selanjutnya yang ketiga juga kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Fakta-fakta itu jelas penting ya Bu Sum, karena itu nanti menjadi pertimbangan juga dalam pengambilan keputusan. Yang keempat tentu saja ada pengujian benar atau salah. Pengujian yang dilakukan bisa berupa uji legal, uji regulasi, uji intuisi, dan juga uji panutan. Jika hal ini sudah dilakukan, maka saya itu akan memiliki referensi dalam cara pandang lebih luas untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya yang kelima adalah pengujian paradigma benar atau salah. Terkadang dalam suatu situasi kondisi tertentu terdapat pilihan keputusan yang sama-sama dianggap benar. Namun dan untuk memilih melakukan pengujian, kita juga harus menitik beratkan pada salah satu yang untuk diambil keputusan. Yang keenam itu kita melakukan prinsip resolusi, menerapkan 3 prinsip yaitu N-based thinking, rule-based thinking, care-based thinking dalam pengambilan keputusan. Kalau memungkinkan ambil ketiganya juga tidak apa-apa. Tapi kalau mungkin tidak memungkinkan cukup salah satu atau 2. Terus yang ketujuh itu ada investigasi opsi trilema, yaitu solusi yang tidak terduga Bu Sum sebelum membuat keputusan. Jadi kita merefleksikan diri sendiri terhadap keputusan yang akan diambil. Terus yang ke-8 itu buat keputusan. Setelah langkah-langkah di atas tadi selesai, kita membuat keputusan yang bulat dan utuh Bu Sum. Selanjutnya lihat lagi keputusan itu lalu direfleksikan. Jadi tidak semerta-merta selesai tugasnya begitu saja. Nanti kita juga akan meninjau, melihat efek atau imbasnya dari keputusan itu. Dan selanjutnya kita juga akan merefleksikan, mendiskusikan dengan pihak yang berkaitan dengan keputusan yang sudah diambil. Berarti menggunakan 9 langkah itu ya Bun ya. Bagus sekali itu Bun. Baik, dari 9 langkah tersebut Bun yang diambil oleh Bu Retno ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Retno anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bun? Ya, di sini saya selalu mengutamakan untuk diskusi Bu Sum dengan guru-guru, dengan semua orang yang terlibat di dalam lembaga sekolah, termasuk juga dari orang tua wali murid, agar nanti kita sama-sama menentukan solusi untuk mengambil untuk menyelesaikan suatu masalah dan yang pasti tidak merugikan salah satu dari pihak kami tadi. Oh begitu ya Bu. Berarti hal-halnya selalu berdiskusi dengan semua pihak yang terkait ya, agar semuanya tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya Bunda, itu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bunda yang dihadapi? Ini tantangannya saya itu dari pengalaman pribadi juga. Itu kita tetap keputusan itu yang penting saya berpikir tidak merugikan salah satu pihak. Namun kadang namanya orang itu ada yang merasa seperti ini. Jadi itu menurut saya adalah suatu tantangan Bu Sum. Intinya dari semua guru, dari masyarakat, dari wali murid, mereka tidak merasa ada yang dirugikan. Jadi terkadang mungkin saya juga dilema juga, nanti merugikan guru atau merugikan wali murid. Jadi seperti itu yang saya anggap tantangan. Begitu ya. Terus dari menghadapi tantangan-tantangan tersebut Bun, apakah ada atau apakah Bunda juga memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut, dan apakah Bu Retno juga langsung menyelesaikan di tempat itu juga ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Bun yang dijalankan tersebut? Saya di sini dalam sekolah itu setiap 1 minggu sekali itu saya mengadakan rapat Bu Sum dengan guru-guru, bahkan mungkin setiap 1 bulan sekali juga dengan paguyuban, dengan komite. Jadi nanti kita di situ sama-sama membahas permasalahan sekolah yang ada, saling mencari solusi agar nanti ditemukan langsung, dan saya berusaha untuk menyelesaikan setiap ada masalah itu secepatnya Bu Sum. Jadi tidak saya tunda-tunda agar nanti bila ada masalah lagi, masalah kita tidak semakin menumpuk seperti itu. Saya inginnya ini satu selesai,
nanti ganti selanjutnya kita selesaikan lagi. Jadi saya berusaha untuk tiap ada masalah kita berusaha langsung menyelesaikan. Kalau mungkin saya bersama guru-guru belum selesai, belum bisa menyelesaikan sendiri, kita mengundang perwakilan dari paguyuban dan juga komite. Berarti semua terkait ya Bun ya, karena sekolah itu milik bersama ya, bukan milik saya bersama guru-guru saja. Berarti paguyuban juga berfungsi ya Bun. Sangat itu sangat membantu sekali Bu Su. Selanjutnya Bun, dari jadwal tersebut, terus adakah itu ya seseorang atau faktor-faktor apa ini ya yang selama ini mempermudah atau membantu dari Bu Retno selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang termasuk dilema etika tersebut Bun? Iya, dalam sini terutama dalam pengambilan keputusan selain pihak-pihak terkait, saya juga di sini ada guru juga, terus termasuk hal-hal pelayanan kepada murid, itu juga akan mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Jadi intinya tidak hanya guru saja dalam memberikan pelayanan pada murid, tapi juga termasuk pihak-pihak yang terkait dengan sekolah, termasuk juga komite, paguyuban, wali murid, bahkan masyarakat sekitar pun juga kalau ada acara apa saya libatkan, saya undang karena mereka itu adalah orang yang terdekat dengan sekolah kita. Itu Nah, dari semua hal tersebut Bun yang saya tanyakan tersebut ya, dari semua yang telah disampaikan tersebut, pembelajaran apa yang dapat Bu Retno petik dari pengalaman Bu Retno selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut Bun? Di sini terutama itu adalah suatu pembelajaran yang sangat berharga buat saya Bu Su. Apalagi setiap pengambilan keputusan pasti tidak semua orang bisa langsung menerimanya. Jadi saya juga semakin ingin banyak belajar juga, dan saya juga berpikir apakah nanti keputusan yang saya ambil itu merugikan salah satu pihak atau tidak. Jadi intinya saya mungkin kalau suatu saat saya mengambil keputusan membuat ada beberapa orang yang merasa saya rugikan, itu rasanya di hati kayak merasa bersalah begitu Bu Su. Jadi saya juga ternyata pengambilan keputusan itu harus benar-benar menggunakan berbagai prinsip Bu Su. Jadi intinya harus sangat berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Terus di sini Bun dari pengambilan keputusan tersebut ya, pengalaman dari Bu Retno sendiri mungkin ini selaku kepala sekolah dalam berbagai kasus tersebut, dalam kepemimpinan Ibu selama menjadi kepala sekolah di Kasreman 2 sini mungkin bisa dibagikan Bu. Pengalaman saya selama di sekolah Kasreman ya ini walaupun baru ya Bu Su, belum ada 2 tahun, itu menurut saya sungguh sangat luar biasa. Karena saya masuk di sebuah sekolah yang 3 tahun itu pimpinannya di PLT Bu Su. Jadi ibaratnya mungkin itu mereka para guru dan lain-lainnya itu ibaratnya seperti anak yang selama ini mungkin mereka belajar biasa mengerjakan sesuatunya serba dengan keinginannya sendiri, keputusannya sendiri. Jadi mungkin saya di situ juga awal-awal merasa agak berat karena ibaratnya anak itu tanpa orang tua itu memang agak nun sewu, agak sulit diatur, dikendalikan. Jadi tapi di sini saya yakin dengan tupoksi saya sebagai pimpinan di situ, saya juga salah satu tupoksi adalah membina, maksudnya membimbing juga. Jadi saya berusaha masuk ke mereka secara pelan-pelan. Kalau mungkin ada dari salah satu mereka yang saya lihat kok belum bisa berubah, itu saya panggil berdua Bu Su. Jadi tidak ada guru yang tahu nanti bagaimana kenapa kok seperti ini, ada masalah apa, gimana, atau masalah seperti itu. Setelah 1 kali mungkin saya panggil kok tidak berubah lagi, saya panggil lagi Bu Su, seperti itu. Jadi mungkin sampai 3 kali sampai mereka benar-benar berubah untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau mungkin sampai berkali-kali saya panggil 3 kali kok tidak berubah, saya mungkin agak gini Bu Su. Jadi mungkin agak pengennya pindah dari sekolah. Itu masa gitu kan akhirnya Bu Su. Jadi biar ada kita dilema juga. Jadi kita biar sama-sama enak. Dipanggil 1 kali, 2 kali, 3 kali kok belum berubah kan berarti ada yang tidak disukai dari sekolah atau mungkin dengan siapa seperti itu. Baik.
Terima kasih sekali Bu Retno wawancara pada siang ini. Ya, dan sama-sama terima Bu kasih Su. banget itu atas waktunya. Di sini selain sebagai tugas dari CGP 11 ini, saya sangat berterima kasih karena banyak wawasan baru dan pengetahuan baru sama-sama yang Bu dimana Su. ini nanti dari pengalaman Bu Retno itu bisa menjadi tambahan wawasan yang nanti di kemudian hari kelak bisa pada suatu masa bisa diterapkan dikala pada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan. Seperti itu ya Bu Retno ya. Sukses selalu ya Bu Su. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih juga Bu banget Su. atas semuanya. Sama-sama Bu Su, tetap semangat dan sukses selalu. Amin amin. Semoga kembali yang mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.